Pada tanggal 10 Muharram adalah kiamat bagi Firaun. Ia ditakdirkan mati tenggelam bersama pasukannya di Laut Merah. Pada detik-detik kematiannya, Firaun menyadari kebenaran Nabi Musa dan hendak bertaubat. Malaikat Jibril menghalanginya dengan menyumpal mulut Firaun dengan lumpur laut. Jibril sangat membenci Raja Firaun karena kesombongannya. Kisah tentang kebencian Jibril kepada Firaun tersebut diceritakan dalam hadis yang diriwayatkan Tirmizi dalam kitab tafsir. Diriwayatkan, Jibril telah memberitahu Rasulullah bahwa pada saat Firaun tenggelam, dia berkata, "Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan selain Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel." Lalu, Jibril menyumbat mulutnya dengan lumpur laut, sehingga dia tidak bisa berucap kalimat tauhid. "Wahai Muhammad, seandainya kamu melihatku mengambil lumpur laut, lalu aku suapkan di mulutnya, karena aku takut rahmat mendapatinya," ujar Jibril kepada Rasulullah. Jibril khawatir dia meraih rahmat Allah dan tobatnya diterima. Peristiwa ini diabadikan dalam Al-Quran. Allah berfirman, yang artinya, "Dan kami memungkinkan Bani Israel melintasi laut, lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya, karena hendak menganiaya dan menindas mereka. Hingga bila Fir'aun itu telah hampir tenggelam, berkatalah dia, 'Saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah.'" Quran Surat Yunus. Syekh Umar Sulaiman Al-Ashqar dalam bukunya menuturkan, apa yang dilakukan oleh Jibril tidak lain karena kebenciannya yang sangat besar terhadap Firaun. Itu sebabnya Firaun tenggelam dalam kekufuran dan kerusakan. Sejumlah ulama tafsir mengatakan, ketika Firaun dan bala tentaranya mencari jejak Bani Israel, jumlah mereka saat itu sangat banyak. Ada yang mengatakan bahwa jumlah kuda mereka saja sekitar 100.000 dan jumlah pasukan Firaun secara keseluruhan tidak kurang dari 1.600.000 orang dengan persenjataan lengkap. Sedangkan jumlah Bani Israel yang bersama Nabi Musa hanya berjumlah 600.000 orang dengan perlengkapan seadanya. Nasib Bani Israel kian di ujung tanduk, manakala mereka sampai di tepi Laut Merah, sedangkan di belakang mereka ada Firaun dan bala tentaranya yang siap menggempur. Nabi Musa yang pada saat itu berada di barisan belakang kelompok, lantas maju ke depan, tepat di tepi pantai. Beliau berkata, "Disinilah aku diperintahkan oleh Allah." Bani Israel hanya bisa diam mematung, seraya melihat lautan dan ombaknya yang melambai-lambai. Sebagian dari mereka khawatir bahwa ini adalah akhir perjalanan mereka, bahwa Firaun beserta tentaranya akan segera menyusul dan membinasakan mereka. Kondisi mencekam tersebut untungnya dapat diatasi dengan arahan Nabi Musa. Ketika Firaun beserta bala tentaranya mulai mendekat dengan segala macam senjata dan suasana semakin genting, Allah kemudian berfirman kepada Nabi Musa, sebagaimana tercatat dalam surat Asy-Syu'ara ayat 63, lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah laut itu dengan tongkatmu. Maka terbelahlah lautan itu, dan setiap belahan seperti gunung yang besar. Lautan pun terbelah layaknya 2 buah ngarai, yang di tengahnya ada jalan tak berujung. Allah lantas memerintahkan Nabi Musa dan Bani Israel untuk melaluinya sesegera mungkin. Setelah seluruh rombongan Bani Israel sampai di seberang, Nabi Musa awalnya ingin memukulkan tongkatnya lagi, agar lautan kembali seperti sedia kala, sehingga Firaun beserta bala tentaranya terhenti dan tidak bisa mengejar mereka. Namun hal ini dilarang Allah melalui firman-Nya, dan biarkan laut itu tetap terbelah, yakni biarkan apa adanya. Ketika sampai di tepi pantai, awalnya Firaun sedikit ragu dan takut karena melihat fenomena yang begitu menakjubkan, yaitu terbelahnya laut. Namun setelah beberapa saat, sikap sombongnya kembali muncul. Ia berkata, "Lihatlah oleh kalian semua, bagaimana lautan ini terbelah supaya aku dapat menyusul para budakku yang melarikan diri dan membangkang dari negeriku." Firaun dan bala tentaranya kemudian melintasi lautan. Tatkala mereka berada di tengah-tengah, Allah memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut, dan beliau melakukannya. Maka tenggelamlah Firaun yang sombong itu beserta bala tentaranya. Tidak ada seorang pun dari mereka yang selamat dari peristiwa tersebut. Firaun memang bukan sembarang raja. Ia tercatat sukses memimpin Mesir. Pembangunan infrastruktur maju pesat. Selama dinasti Firaun, Mesir mengalami puncak kejayaannya. Firaun adalah gelar Raja Mesir.
Kerajaan Mesir diperintah selama sekitar 3.000 tahun oleh puluhan dinasti. Satu dinasti terdiri atas sejumlah Firaun. Firaun yang oleh kegagahannya dan keberhasilannya dalam menjayakan negeri Mesir semasa Nabi Musa dilahirkan, telah berani menganggap dirinya paling berkuasa. Rakyat pada mulanya menerima saja segala tuntutan Firaun. Akhirnya, Firaun menobatkan dirinya menjadi Tuhan atau Maharaja, pembuat dan penentu hukum. Maka semua keinginan dan titahnya menjadi undang-undang kerajaan Mesir ketika itu. Rakyat akhirnya ditindas oleh Firaun yang sudah mulai menganggap dirinya tidak pernah bersalah. Ketika Musa, sesudah menerima wahyu, menyatakan kepada Firaun bahwa Tuhan satu-satunya yang benar dan paling berkuasa ialah Allah, pencipta seluruh alam. Maka Firaun dengan bangganya menjawab, "Aku tidak menyangka bahwa kalian masih punya Tuhan selain diriku." Pada hakikatnya, Firaun bukan tidak percaya akan adanya Allah, Maha Pencipta langit dan bumi. Ia hanya terjangkit penyakit yang sengaja ditularkan oleh iblis, yaitu sombong atau bangga akan keturunan. Firaun sebenarnya percaya akan adanya Allah Maha Pencipta, tapi di samping itu ia ingin mempertahankan statusnya sebagai satu-satunya pembuat dan penentu undang-undang bagi negeri dan rakyat Mesir. Oleh karena itu, konsep tauhid yang ditawarkan Nabi Musa demi menegakkan kembali hak asasi manusia ini telah ditolaknya mentah-mentah oleh Firaun.